Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia yang hari ini akan kita doakan masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih tetap semangat tentunya. Oke guys, hari ini kita pengen ngebahas lagi dan menunjukkan kepada kalian beberapa aplikasi yang hari ini sedang gagal bayar ya, dan berapa sih biaya yang harus kita tanggung, yang harus kita ketahui, biaya itu denda, bunga dan lain sebagainya dari beberapa aplikasi yang hari ini akan kita bahas ya. Dan sebelumnya jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like dan komen-komen di bawah ya, supaya nanti itu sebagai salah satu sarana mengurangi beban pikiran kalian yang hari ini sedang menumpuk-numpuk dan akhirnya stres sendiri. Jadi nggak perlu dipikirin lagi, nggak perlu resah dan gelisah lagi. Kalian hanya perlu fokus pada kehidupan pribadi, pekerjaan, keluarga dan lain sebagainya yang jauh lebih penting ketimbang harus setiap harinya menghabiskan energi untuk mikirin bayar utang, bayar utang, bayar utang. Toh hari ini kita memang belum dalam keadaan mampu untuk melakukan pembayaran hutang itu, mau dapat uang dari mana ya? Toh hari ini masih banyak juga saudara-saudara kita itu yang masih belum dipekerjakan kembali karena alasan efek pandemi COVID-19 kemarin. Jadi guys, langsung aja ya. Ini kita pengen ngecek dulu dari aplikasi Uangmi. Mungkin teman-teman yang lain juga hari ini banyak yang sedang menggunakan aplikasi Uangmi ini ya. Dan di situ jumlah pembayaran kita tertotal Rp3.711.000. Banyak banget ya, dan itu sudah jatuh tempo selama 89 hari. Jadi sudah masuk 3 bulan ya. Terhitung besok tuh udah 90 hari, sama dengan hampir 3 bulan lah. Dan kita pengen melihat detail pinjamannya dulu. Di situ total pembayarannya Rp3.711.000. Dan di bawah itu mereka mencoret 5.895.000. Itu periode pertamanya kemarin di tanggal 2 di bulan 2 tahun 2021, dan jatuh temponya itu di tanggal 4 di bulan 3 tahun 2021. Pokok pinjamannya sih 3 juta. Katanya sih ini 3 juta tuh berapa ya, gue juga udah lupa kemarin itu terimanya berapa. Dan di situ mereka meletakkan bunga itu Rp54.000 dan biaya layanannya itu Rp657.000. Dan tanggal pembayarannya itu di tanggal 4 di bulan 3 tahun 2021 kemarin. Dan di sini kita mendapatkan pengurangan denda itu sampai dengan 2.184.000. Dan masa berlaku kupon ini sampai dengan tanggal 3 di bulan 6 tahun 2021 nanti. Jadi denda keterlambatan hariannya itu sampai dengan 89 hari itu mencapai 2.136.000. Ditambah lagi biaya keterlambatannya 48.000. Hari ini yang masih gua bingung ya, di sini tagihan denda keterlambatan hariannya itu cukup mahal ya. Ini dibagikan 89 hari udah cukup mahal lah. Dan ditambah lagi biaya layanan yang tergolong tinggi menurut aku. Itu sampai dengan 657.000. Dan oke, untuk masalah pembiayaan bunganya ini memang cukup kecil lah. Dan kalau untuk bunga ya gua apresiasi lah. Tapi untuk biaya layanan dan biaya keterlambatan harian itu di luar batas nalar dan logika di tengah badai susahnya hari ini perekonomian kita ya. Dan menurut aku ini masih tergolong mahal untuk di aplikasi Uangmi. Oke, kita pengen cek lagi di aplikasi Uku dulu ya. Kita pengen cek dulu di aplikasi Uku. Jadi apapun permasalahannya hari ini ya, kita pengen mengingatkan kawan-kawan itu agar tetap tenang ya. Jangan panik, jangan tergesa-gesa. Dan hari ini banyak teman-teman kita itu yang salah dalam mengambil langkah dan solusi. Jangan lagi menggali lubang tutup lubang. Berhentilah menambah deretan hutang-hutang yang hari ini sudah menguras habis semua energi kita. Ya, untuk di Uku ini kita sudah keterlambatan selama 91 hari dengan nominal pelunasannya itu Rp7.100.000. Mau nyari uang kemana sebanyak ini ya, pasti pusing ya. Dan kita pengen lihat dulu tuh ada 2 ya untuk di aplikasi Uku ini. Kita bisa memilih pelunasan dan perpanjangan durasi. Yang pakai Uku pasti tahu nih, pasti ngerti ya, atau mungkin yang udah pernah pakai pasti pernah mungkin pada saat nggak punya uang melakukan perpanjangan durasi atau mungkin pelunasan. Kalau untuk pelunasan itu kita disuruh bayar sampai dengan 7.100.000 ya tadi ya. Dan kita pengen iseng deh, pengen ngelihat perpanjangan durasinya itu selama 15 hari dibayar berapa sih. Ternyata untuk 15 hari durasi perpanjangan pinjaman itu
kita disuruh bayar sampai dengan 4.615 hari. 15.000 ya. 15 hari itu kita disuruh bayar 4.615.000. Wah, mau nyari uang kemana bos ya sebanyak ini untuk biaya perpanjangan doang. Dan hari ini nominal pinjamannya itu kita 3.550.000, durasi pinjamannya 15 hari. Dan untuk masalah tenor ya, aplikasi UKU ini kenapa ya sudah OJK tapi tenor pinjamannya cuma 14 hari atau 15 hari ya. Tanggal jatuh temponya itu kemarin di tanggal 2 di bulan 3 tahun 2021 dengan denda keterlambatannya itu Rp3.550.000. Itu untuk denda doang ya. Dan biaya perpanjangannya Rp1.065.000 dan nominal pelunasannya kalau memang mau dibuat perpanjangan itu menjadi Rp4.615.000. Pasti hari ini kita nggak punya uang sebanyak itu walaupun hari ini sudah memasuki tanggal muda ya. Gaji kita juga nggak cukup buat ngebayarin itu semua untuk biaya perpanjangan doang. Ampun deh untuk aplikasi UKU, dan kita pengen lihat di aplikasi yang lain lagi. Mungkin kawan-kawan juga ada yang memakai aplikasi Ada Kami. Hari ini kita pengen cross check di aplikasi Ada Kami. Dan ini sudah lewat dari 110 hari. Jadi rata-rata itu pinjamannya itu di antara 90, 95, 100, 110 hari ya. Dan ini udah lewat jatuh tempo selama 110 hari. Dengan jumlah pembayarannya itu sebesar Rp2.644.780. Wow, mau nyari uang kemana bos ya. Dan kita pengen lihat dulu ini berapa sih yang harus kita bayarkan ya. Di situ kalian bisa melihat jumlah tagihannya itu 2.644.780 dan kita pengen cross check dulu. Ini dia. Di situ bisa kita lihat ya, pokok pinjamannya hanya Rp1.325.490, bunganya itu Rp53.000, biaya layanannya Rp487.234, biaya penagihannya itu Rp706.128 dan dendanya Rp72.908. Jadi gua bingung ya, biaya layanan itu kena lagi kita hampir setengah juta, biaya penagihannya kena lagi 700 ribuan. Waduh, ini banyak banget ya. Ini sudah keterlambatan selama 110 hari ya. Dan menurut kalian ini bagaimana sih? Apakah ini memang sudah benar-benar cukup wajar atau belum? Dan buat kalian yang mungkin hari ini masih mencari solusi keuangan itu dengan aplikasi pinjaman uang online, aku pengen menyarankan ya agar kalian mencari solusi yang lain lah yang mungkin lebih baik lagi, yang mungkin tidak ada biaya denda platform, biaya layanan, biaya penagihan, bunga dan lain sebagainya. Itu banyak banget biaya-biaya yang harus kita bayarkan ketika kita memilih solusi untuk menggunakan aplikasi pinjaman uang online ini ya guys. Dan kita pengen lihat di aplikasi Ada Modal ya. Dan nanti kalian bisa melihat tagihan kita berapa sih di situ ya. Masih sanggup nggak kita buat menghadapi kenyataan sedang terjerat dengan aplikasi pinjaman uang online ini. Oh my god ya. Dan di sini kita punya hutang sebanyak 6 juta rupiah. 6 juta ditambah 7 juta ditambah 4 juta ditambah 3 juta ditambah 2 juta. Aduh, pusing ya. Dan kita pengen lihat di situ batas pinjamannya oke 3 juta, jangka waktu pinjamannya sama aja nih UKU juga nih 14 hari 15 harian dan bunganya itu sebesar Rp336.000 dan denda keterlambatannya itu mencapai Rp2.664.000. Besar ya sekali yang harus kita rasakan hari ini. Dan banyak dari teman-teman yang hampir-hampir menyerah, dan kita pengen membakar kembali semangat kawan-kawan yang hari ini sedang padam karena terlilit hutang. Ya harus tetap semangat ya. Kita harus menanamkan rasa optimis di dalam diri kita, menanamkannya di dalam hati kita bahwasannya kita bisa menyelesaikan semua permasalahan yang hari ini sedang kita hadapi. Kalian bisa melihat sendiri ya, ini untuk di aplikasi Ada Modal itu kita harus membayar denda keterlambatannya itu saja sebesar Rp2.664.000. Toh utang yang kita pakai juga 3 juta, itu pun kemarin 3 juta terima juga nggak 3 juta ya. Pusing banget ya sampai sekarang untuk pembayaran aktualnya itu 6 juta rupiah guys. Jadi kita mau bayar uang dari mana ya, nggak dapet ya. Itu untuk di aplikasi Ada Modal. Kita pengen coba di aplikasi yang lain. Kali ini untuk di aplikasi solusi kita, dan kita pengen melihat pinjaman ya untuk di aplikasi solusi kita ini sudah berapa sih ya. Dan ini jatuh temponya kemarin itu 10 Februari tahun 2021. Jadi ini sekarang sudah mau masuk Juni ya. Dan kita pengen melihat setelah jatuh tempo ya, jumlah pinjamannya 1.400.000 selama pinjamannya 30 hari, bunganya Rp249.060, jumlah keterlambatannya 81 hari guys. Lu bayangin 81 hari itu hampir 3 bulan ya. Dan bunga penaltinya dikenakan 1.400.000. Jadi jumlah pembayarannya kembali itu menjadi Rp3.049.060.
Jadi tadi udah 7 juta, 6 juta, 3 juta, 4 juta, 2 juta. Aduh, pusing ya. Kalian bisa melihat di situ bunganya oke lah. Untuk keterlambatan 81 hari Rp249.060 itu oke. Kita bisa memberikan kewajaran ya, nilai kewajaran kepada jumlah bunganya itu tadi. Dan yang membuat kita nggak sanggup itu bunga penaltinya 1.400.000 guys. Jadi jumlah pembayaran kembali kita itu menjadi Rp3.049.060. Nyesek ya, bikin makan nggak enak, mandi nggak basah, tidur nggak nyenyak ini semua ya. Masalah aplikasi pinjaman uang online ini. Itu untuk di aplikasi solusi kita. Dan kita pengen ngecek dulu di Fintech Syariah. Fintech Syariah ini ya memang mungkin nggak terlalu banyak ya. Dan nanti kalian bisa melihat sendiri tagihannya kita itu berapa ya, dan kita pengen melihat di situ ada tagihan kita itu Rp847.840. Ya memang ini kemarin jumlahnya pinjamannya juga nggak banyak ya, dan ini kita pengen melihat, dan di situ nominal pembiayaan kita 700.000. Di situ periode pembiayaannya untuk di aplikasi Fintech Syariah ini 22 hari ya. Jumlah pembiayaan yang diterima itu Rp700.000, nisbah bagi hasilnya 82.000, biaya platformnya 41.000, dan jumlah total pembayarannya menjadi Rp847.840. Dan akhirnya di situ kita dikenakan rencana pembayarannya itu sebesar Rp1.424.640. Jumlah pembiayaan yang kita terima itu 700.000, dan hari ini kita disuruh dalam menunggu pelunasannya itu menjadi Rp1.424.640. Kita pengen ngecek dulu, kita pengen cross check loh ya. Di sini angsuran pokoknya 700.000 ya, dan nisbah bagi hasil 82.000 ya tetap sama. Dan di sini kita dikenakan biaya takjir ya. Gue juga belum terlalu mengerti apa sih biaya takjir itu, sehingga biaya takjir ini hampir 80% mengimbangi angsuran pokok kita. Di sini dikenakan biaya takjir itu 576.800. Sementara uang yang kita pinjam itu juga 700.000. Itu dikurangi dengan nisbah dan ditambah lagi biaya platform Rp42.200. Terlalu banyak biaya-biaya yang harus kita tambahkan ya. Namun hari ini banyak teman-teman kita tuh yang merasa bingung ya, kesusahan, dan aku pengen mengingatkan kembali agar kita ini mendekatkan diri lagi kepada Tuhan dengan yang lebih dekat lagi ya, supaya kita mendapatkan pengampunan dosa lah untuk di tahap awal ini. Dan kita jangan lupa berdoa untuk memohon rezeki ya, agar dibantu sama Allah Subhanahu wa taala untuk bisa meringankan semua beban-beban yang hari ini menjadi sebuah momok yang menakutkan lah ya. Dengan lain lagi nanti ancaman ini itu intimidasi apa segala macam, wah banyak banget, pasti pusing ya. Yang penting kalian itu harus tetap kuat ya, dan jangan mengambil langkah-langkah yang mungkin bisa merugikan diri sendiri ya, dan jangan lagi menambah hutang ya. Di tempat-tempat yang lain sudah pasti hitung-hitungannya itu kita rugi ya teman-teman. Jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Pasti ada pertanyaan yang sering menyelip ya untuk teman-teman yang lain ini, apakah debt collectornya ada datang nggak ya ke rumah ya setelah keterlambatan sekian hari itu bang, ada nggak yang datang, ini ngancem-ngancem pengen datang ke rumah. Untuk sampai dengan hari ini belum ada debt collector lapangan dari 6 aplikasi yang kita sebutkan tadi nih. Dan kalaupun mereka hari ini, kawan-kawan yang mungkin khawatir tentang debt collector lapangan, tidak perlu khawatir ya. Jadi memang harus tetap berpikir positif ya, dan jangan panik dan membuang semua rasa takut, rasa gengsi, rasa malu, dan rasa-rasa yang lain yang sebenarnya itu nggak penting banget ya. Jadi mereka itu belum ada mendatangkan debt collector lapangan ya. Kalaupun memang mereka mau datang ya silahkan datang. Kita sambut dengan baik, dengan kekeluargaan, selama mereka masih bersikap sopan santun dan memiliki etika prosedur penanganan SOP dari debt collector lapangan penagihan utang. Oke, jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.